Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Selamat sore para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera adanya. Berjumpa kembali sore hari ini berbincang-bincang tentang perayaan Hari Imlek di Kota Jambi. Telah hadir narasumber kita, Ibu Mursini Sarjana Agama. Beliau wanita yang luar biasa, seorang kepala sekolah SD Negeri 6 Kota Jambi. Juga beliau sebagai Ketua Pergabi, Persatuan Guru Agama Buddha Indonesia Provinsi Jambi. Juga beliau sebagai Ketua Humas Wanita Buddhis Indonesia Kota Jambi. Luar biasa beliau ini. Selamat sore Bu, Namo Buddhaya. Selamat sore Mbak. Piye kabare? Kabar baik Mbak. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam perkembangannya agama Buddha tidak mengenal terjadi adanya pertumpahan darah. Juga selalu beradaptasi dengan adat istiadat budaya setempat. Pada tanggal 10 Februari 2024 ini akan dirayakan Hari Imlek. Nah, menurut Ibu, apa makna Imlek tersebut dan bagaimana umat Buddha menyikapinya? Baiklah Mbak Sriana ya. Iya. Terima kasih yang waktunya sudah diberikan kepada saya. Baiklah Mbak, Imlek itu berasal dari dua kata ya, yaitu im sama kata lek. Nah, Imlek itu artinya penanggalan. Sedangkan lek itu artinya bulan. Jadi Imlek itu bisa diartikan bulan pertama atau tanggal yang jatuh pada tanggal 1 bulan pertama di awal tahun. Nah, pada waktu itu di Cina itu ada musim, yaitu dua musim, musim panas dan musim semi. Nah, perayaan Imlek itu dijadikan suatu tradisi, ya, dijadikan suatu tradisi, yaitu bisa dikatakan sekarang ini festival musim semi. Dan yang merayakannya seluruh masyarakat Tionghoa, baik itu yang beragama Buddha, Kristen, Katolik, Hindu maupun Islam. Ya, dan itu dirayakan oleh seluruh umat manusia di dunia, terutama di Indonesia. Jadi itu bukan salah satu istilahnya hari raya, bukan, tetapi tradisi. Kalau di Jawa itu seperti malam satu surau. Itu kalau orang Jawa. Cuci keris ya Bu? Nah gitu. Ada lagi Mbak? Ya. Imlek itu hari, seingat saya ya ketika saya sekolah, tahun 1990-an sudah lama itu. Itu Imlek belum jadi hari libur nasional. Ya. Jadi kami itu masih sekolah. Kalau tidak sekolah itu nanti ada punishment. Nah, sejak era Presiden Gus Dur, itu Imlek sudah dijadikan boleh libur lah sekolah. Terus tahun 2003 disahkan secara resmi Imlek menjadi hari libur nasional. Nah, bagaimana pendapat Ibu sebagai pendidik? Wah, itu
menurut saya ya, itu suatu penghargaan yang luar biasa, khususnya untuk masyarakat Tionghoa ya, penghargaan dari Indonesia ya, negara Indonesia ya. Karena dengan adanya libur nasional dan dijadikan Imlek itu sebagai libur nasional, waktu kita untuk merayakannya itu tidak hanya apa ya, biasanya kalau nggak ada libur kan kita nggak bisa jalan-jalan, Iya. ya kan? Nah, sedangkan dengan diadakannya libur, jadi kita bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita. Itu sungguh luar biasa ya, penghargaan dari pemerintah untuk kita yang merayakan Imlek. Iya, sungguh terima kasih karena sejak ada hari libur perayaan nasional ini, jadi sehari sebelum Imlek tuh biasa libur, nanti sehari setelah Imlek tuh ya libur 3 hari. Jadi semakin meriah di kota Jambi. Ya. Imlek itu apa, ada barongsai, nanti merah-merah. Nah, arti merah-merah itu kalau dalam Buddhis itu apa, Bu, maknanya? Oh, merah ya. Kalau merah seperti ini ya, merah. Ya. Ini merah nih. Merah itu kalau di Buddhis, di agama Buddha itu artinya cinta kasih. Ya. Tapi kalau di di acara Imlek nih, kalau merah itu menggambarkan bahwa itu adalah suatu meriah, kebahagiaan, berbagi. Yang jelas itu tidak ada istilahnya hari yang penuh duka, tidak ada. Itu adalah suatu kebahagiaan. Ya. Makanya ditandai dengan warna merah. Iya. Kalau kebiasaan orang Tionghoa itu kalau hari raya Imlek jangan pakai baju putih-putih, warna putih lah gitu. Karena itu diasumsikan kalau putih itu berduka. Nah, itu tradisi begitu. Padahal sekarang zaman sudah modern, warna itu kan banyak, warna terserah orang mau warna apa. Ya. Tapi secara tradisi kebanyakan begitu. Kalau kita sudah pakai baju putih, nanti pasti ditanya Duka. apa yang terjadi gitu, Ya. siapa yang berduka. Ya. Makanya kalau Imlek merah-merah, Cenderung ke warna merah. Iya. Iya. dapat angpau kita ya, Bu. Terus ada yang uniknya nih di Imlek tuh ya, ada angpau. Ya, angpau itu bungkus berwarna merah. Nah, ini isinya pun bukan sembarangan, Mbak. Ya, ini ada maknanya ya. Kalau isinya, kalau kita mau ngasih memberi kepada seseorang itu isi dalamnya harus genap, ya. Ya. Karena kalau ganjil itu menurut Tionghoa ya, tradisi Tionghoa itu untuk orang yang meninggal atau kita berbelasungkawa. Ya. Tapi kalau genap itu untuk kebahagiaan, berbagi kebahagiaan. Dan ini hanya diberikan kepada mereka yang belum berkeluarga, ya. Contohnya anak-anak, orang tua kita. Tapi yang sudah berkeluarga, seperti Mbak Sriana mungkin tidak dapat lagi, tapi memberi. Sebentar kita rehat sejenak ya para pemirsa, nanti kita bergabung lagi. Para pemirsa, dimanapun berada, kita kembali berbincang tentang masalah angpau ya. Angpau ini, ang itu artinya merah, dan pau itu artinya bungkus. Jadi bungkus merah. Dan itu kalau hari raya Imlek, kita paling menunggu-nunggu mendapat angpau. Ketika saya kecil itu. Menurut Ibu, apa maknanya ini? Coba dijelaskan. Apa ya? Itu tadi Mbak ya, tadi belum selesai udah terpotong ya. Ini adalah berbagi kebahagiaan. Gitu. Saya juga berharap kadang kalau lebaran ke umat Tionghoa itu pengennya dapat ampau, tapi rupanya tidak dapat. Terus saya bertanya, kok saya tidak dapat? Ibu kan sudah berkeluarga, katanya gitu. Memang harus begitu ya. Iya, sudah berkeluarga tidak dapat Ya. angpau. Jadi yang sudah berkeluarga memberi, gitu ya. Sudah itu ada lagi yang unik ya. Di Imlek tuh nih kue masih anget.
kue keranjang. Kue keranjang. Ini bukan sembarang kue. Ini adanya kalau hari raya Imlek ya. Iya Bu, Perayaan Imlek. Kalau nggak Imlek susah nyarinya ya. nggak ada. Tapi biasanya keras ini. Kalau ini empuk berarti ini baru. Baru. Nah, ini pun ada maknanya ya. Kue keranjang. Ini artinya atau maknanya orang Tionghoa itu mempercayai bahwa ini adalah salah satu cara atau salah satu apa ya? Yaitu cara tadi untuk supaya kita tersambung, menyambung silaturahmi kepada sanak saudara kita. Karena Ini bentuknya yang bulat. karena bentuknya bulat dan ada lengket-lengketnya itu. Iya. Ya, karena ada lengketnya kan, kalau jenang lengket ya. Ini jenang, kalau orang Jawa bilang jenang. Tapi kalau orang Nggak Tionghoa pakai santan bilang dia. kue keranjang ya. Yaitu menjalin silaturahmi supaya tidak putus. Dan ini enak sekali Mbak Sriana. Iya, nanti boleh digoreng Bu. Digoreng pakai tepung, biasanya saya gitu. Iya. Cuma kalau nggak pas Imlek ini saya nggak pernah mendapatkannya. Iya, karena itu spesial memang edisi Imlek Bu. Oh gitu. Kalau nggak ada Imlek nggak ada itu. Dan nggak ada yang nyari. Iya iya iya. Itu memang tradisi. Jadi tidak bisa diklaim punya siapa-siapa, ya tradisi. Jadi perayaan Imlek itu ya biasanya tuh kan terjadi di tanggal 1 dan berakhirnya di 15, Hari tanggal 15 ya, hari ke-15. Nah, di hari ke-15 itu biasanya kan pesta ya, diadakan pesta seperti barongsai. Terus apa itu? Ada biduan-biduan juga Bu. Artis-artis dari Cina ya. Pokoknya meriah lah. Itu namanya Cap Gomeh. Cap Gomeh. 15 hari setelah tanggal 1. Nah, di situ biasanya juga ada masyarakat yang berjualan. Dan masyarakat itu bukan hanya Tionghoa, tapi Muslim pun ada yang jualan ya. Karena itu salah satu bentuk untuk menambah income ya, menambah masukan ekonomi mereka ya. Dan tidak harus yang merayakan Chinese, harus Chinese yang jualan, tidak. Saya lihat di kota Jambi itu sudah membaur kita antara Tionghoa dengan masyarakat Jambi. Iya. Itu salah satu kebahagiaan untuk kita ya semuanya. Mudah-mudahan terjalin persaudaraan ini sampai nanti ke akhir hayat. Sadu, sadu, sadu. Ya. Jambi ini memang kota yang aman, asik tinggal di Jambi. Ya, betul. Semua agama, semua suku pokoknya saling bekerja sama membantu. Dulu saya kecil itu Bu, ketika saya latihan kempo, nanti ada Isra Mi'raj atau Maulid Nabi, kita pergi ke masjid itu bantu nyapu, bersih-bersih, itu sudah biasa. Nanti kalau ada Idul Fitri, mamaku buat kue ngasih. Nanti kalau kita yang Imlek dari situ bikinin bolu atau apa, atau ayam yang dipelihara itu. Ya. Ninya kasih gitu. Jadi dari dulu itu kita sudah rukun dari kecil. Jadi tidak pakai agama ini. Pokoknya manusia hidup tuh saling berbagi. Ya, baguslah itu Mbak Sriana. Gitu. Terus yang dilakukan pada hari raya Imlek itu kan, umat Tionghoa, masyarakat Tionghoa itu melakukan sembahyang, ya, sembahyang baik di kelenteng, di wihara maupun di rumah. Tujuannya apa? Yaitu untuk mendoakan para leluhur yang sudah mendahului kita, pada leluhur, kepada orang tua kita, kepada sahabat-sahabat kita, bahkan kepada semua makhluk. Mereka mendoakan semoga semuanya berbahagia. Lalu Bu, apa yang dilakukan umat Buddha ketika hari raya Imlek di wihara-wihara gitu? Anak-anak, ibu-ibu. Nah itu tadi ibu-ibu, anak-anak sama, dia melakukan ritual keagamaan. Puja bakti, Puja ya, bakti bersama ya. baca liamking, Nanti sutra. sudah puja bakti selesai, mereka berkumpul balik ke rumah masing-masing, acara keluarga, makan-makan. Karena di hari Imlek itu ya, semua keluarga mungkin yang orang tua yang anaknya jauh merantau itu pada pulang untuk merayakan perayaan Imlek tadi. Dan satu yang bisa diambil itu mengambil tradisi yang baik seperti adat Jawa itu kan
sungkeman. Jadi kita yang ya itu tidak bisa bilang klaim adat siapa, tradisi siapa, tapi itu baik, kita boleh mencontoh. Ya. Jadi setiap Imlek diterapkan kalau saya pribadi, pagi itu sebelum orang lain memberi angpau pada anakku, dia harus sungkeman pada orang tuanya. Bersujud, mohon maaf, apa gitu, supaya diberkahi. Karena itu bagus sekali untuk mereka ke depannya. Sebelum mereka kepada orang lain harus menghormati orang tua dulu ya Bu ya. Menurut Ibu bagaimana itu? Sama. Kalau di tradisi Jawa juga begitu ya. Di hari raya kita pun sebagai umat Buddha juga begitu. Kita sungkem dulu kepada orang tua, baru kita nanti jalan ke yang lain, umat yang lain. Tandanya berbakti ya Bu ya. Berbakti pada orang tua. Terus maknanya itu angpau itu mungkin bisa dalam agama Buddha itu artinya berdana ya Bu ya. Berbagi kebahagiaan. Gimana itu Bu? Berdana itu kan salah satu bentuk mengikis keserakahan ya. Mengikis keserakahan yang ada di dalam diri kita. Ya. Istilahnya tidak pelit lah. Kalau bahasa itunya tidak pelit. Makanya kita harus berbagi supaya kita tidak terlalu serakah, karena orang serakah itu akibatnya tidak baik. Tapi kalau kita berbagi, mudah-mudahan ke depannya kehidupan kita pun akan baik. Jadi kalau Imlek ini dimaknai merah-merah, apa saja merah gitu ya Bu ya? Ya, semuanya merah, biar meriah. Dan merah pun di masyarakat Tionghoa mempercayai bahwa merah itu adalah salah satu bentuk untuk cara mengusir tolak balak lah gitu ya. Iya. Biar nggak ada setan, jin, hantu tuh ikut hadir dalam perayaan Imlek. Mengganggu ya Bu ya. Karena kalau mereka hadir akan mengganggu kebahagiaan. Makanya dengan warna merah mungkin bisa mengusir kan. Itu Mbak Sriana. Gitu ya. Jadi umat Buddha sangat ikut happy kalau perayaan Hari Raya Imlek, karena semua umat itu bisa setelah puja bakti di wihara, nanti sama-sama kita bisa jalan-jalan, mau ke tempat Ibu Ketua atau kemana saja. Nah, sebentar kita break sejenak ya teman-teman pemirsa dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Buddha TVRI Jambi. Tahun ini 2024 itu perayaan Imleknya spesial karena bertepatan dengan kondisi negara yang lagi pesta demokrasi. Nah, menurut Ibu, bagaimana harapan-harapan ke depannya? Baik, Mbak Sriana ya. Harapan saya ya, khususnya mewakili masyarakat Kota Jambi, karena Imlek tahun ini bersamaan dengan pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden, wakil presiden beserta anggota legislatif. Saya berharap dan mohon dengan hormat kita masyarakat Tionghoa tetap menjaga kedamaian supaya pemilu kita pun aman. Dan kita berdoa bersama-sama, siapapun nanti pemimpinnya, kita doakan semoga kedepannya Indonesia akan semakin maju, sejahtera, bahagia, baik lahir maupun batin. Sadu. Dan sadu. mungkin tidak lupa harus menggunakan suaranya ya Bu ya. Ya itu pasti Mbak. Yang sudah 17 tahun ke atas. Iya. Terima kasih kepada Bu Kepsek yang telah berdiskusi kepada kita semua tentang perayaan Imlek. Usai sudah perbincangan kita di sore hari ini dalam program Mimbar Agama Buddha TVRI Jambi. Saya Sriana mohon pamit undur diri.
Dan bila ada kata-kata kami berdua yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di mimbar agama berikutnya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia adanya. Sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Budaya. Sadu, sadu, sadu. Sadu.